وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على من يخطب يصاله يقظة ومناما صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد أشرف بدر في الكون أشرا يا رب صل على محمد أصرف بدر بالكون أشرا yang insyaallah nilai dan pahalanya insyaallah kalau kita diberikan pahala oleh Allah kita hadiahkan buat syuhada 9 November yang telah memperjuangkan kemerdekaan terutama di Banua di Banjarmasin dan ini cikal bakal pergerakan Kalimantan Selatan. Ayahanda Haji Muhammad Amin Effendi, beliau seorang veteran pejuang dan sekaligus Panglima Laskar Biprik BPRIK itu singkatan dari Barisan Pemberontak Republik Indonesia di Kalimantan. Jadi skopnya Kalimantan. Selamat datang Kakanda Haji Hasan Rasad, ini salah satu juga tokoh anak pejuang kita. Dan selain itu di antara kita ada Pak Haris Maki yang juga beliau selain pernah menjabat sekretaris Dewan DHD 45 Kalsel, beliau juga pembina
Watimda di PPM Kalimantan Selatan sampai saat ini, alhamdulillah, dan ikut berhadir di kita, dan beberapa bapak-bapak dari TNI dan dinas-dinas lain yang mungkin di sini saya nggak begitu paham, nggak kenal, cuman undangan sudah saya layangkan semua, dan alhamdulillah bersambut. Dan kita hari ini menghadiahkan doa, mungkin insya Allah ini jadi penerang syuhada-syuhada kita di dalam alam kuburnya, dan insya Allah jadi amal baik bagi kita untuk mereka, dan sekaligus sebagai tradisi dan amanah dari orang tua-tua kita, saya diamanahi putra-putrinya, pertama teruskan silaturahmi dengan sesama anak pejuang, atau katakanlah lebih luas lagi dengan seluruh anak Banua dan bangsa Indonesia. Dan lebih dari itu, yang kedua, pesan beliau, teruskan apa yang kamu bisa berikan dengan syuhada-syuhada. Kalau bisa materi atau apa segalanya, kalau sekarang kan kita nggak mungkin lagi, mungkin kita kasih doa, kasih apa segalanya itu. Dan ini tradisi ini beliau lakukan semenjak beliau sudah purna perjuangan sampai akhir hayat beliau, itu hari Jumat, tanggalnya saya lupa, cuma tahun 2007 beliau selesai dan menghadap Al-Halik. Nah, di antara beliau sakit dan mau menghadap itu, beliau berpesan dua tadi, teruskan silaturahmi dan hadiahkan selalu amal-amal baik kepada syuhada-syuhada kita. Nah, itu yang insya Allah hari ini pun kesekian kalinya kami keluarga dan beserta rombongan Maulid Habsyi dan guru kami, guru Muslim Kadri, guru Kiai Haji Muslim Kadri, yang setiap tahun bersama kita, baik di sini maupun di mana di DHD 45 selalu kami pakai untuk memimpin doa haul. Dan ini hari ini kita sengaja untuk meminta rombongan beliau syair maulid, mungkin sekaligus membakar motivasi kita untuk selalu mengingat junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga insya Allah buat para syuhada kita, amin. Dan sekaligus ini pesan ini saya sampaikan kepada seluruh yang hadir, bahwa kita dalam situasi pandemik, jadi ya kita sudah sewajarnya protokol kesehatan, dan apapun resikonya selalu kita hadapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah, karena kita sudah yakin dan ingin menyelenggarakan amal baik, insya Allah kita pun akan beroleh amal baik juga. Dan selebihnya nanti setelah selesai kita ya sarapan sedikit lah, makan siang, baru kita ke Kampung Umar, ke Tugu Perjuangan, yang di sana gugur 9 orang ketika 9 November tahun 45, yang sekarang dirawat oleh bapak-bapak kita dari KPN. KPN ini beliau salah satu pejabat aparatur di KPN. Pak, silakan masuk Pak, selamat datang. Dari KPN sebelah, kantor sebelah yang memelihara Tugu itu. Dan kami dari keluarga serta aparat TNI maupun polisi juga selalu memberikan apa yang ya bisa kita lakukan lah. Itu. Dan alhamdulillah hari ini sampai datang, terima kasih menyambut undangan kami, walaupun tadi sempat agak keder juga saya, karena dari pagi di dapur kawan-kawan berdialog di sana di seberang di Dukcapil, karena pembicara utama nggak datang. Akhirnya saya diminta, karena saya salah satu pewaris ya, anak pahlawan yang masih ada, padahal masih banyak yang lain, tapi karena saya selaku juga anggota mereka, akhirnya saya ngos-ngosan harus lari-lari 2 tempat yang lumayan juga jauhnya. Dan alhamdulillah tadi bapak-bapak datang agak duluan, saya belakangan, tapi anak saya sudah siap di sini. Dan ala kadarnya kita hari ini cuma acaranya 3 aja,
mau pembacaan syair maulid, kemudian haul zaman tadi yang sudah selesai. Insya Allah ini di break makan dulu, begitu break makan nanti baru kita turun ke tabur bunga ala kadarnya di museum. Mungkin kita nyampaikan doa, mungkin arwah-arwah mereka masih ada, dan di sini pun di rumah ini darah-darah mereka waktu zaman perjuangan setelah di sana kena tembak di sapi di sini sebelum dikuburkan ada yang di Banoanyar, ada yang di mana Pepencar, dan sekarang alhamdulillah beberapa sudah ada di TNT Bahagia. Bapak saya juga di sana diminta aparat kemarin negara menghargai, dan saya terima kasih dengan itu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan nggak bisa saya ngomong harus apa lagi karena kedatangan sampian-sampian ini lebih dari macam apa segalanya, karena artinya sampian peduli dengan, ya katakanlah kalau Soekarno bilang jas merah, ini buktinya kita jas merah, kita sudah memakai jas, tidak lupa dengan jasa dan perjuangan sejarah kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Haris Maki atau dari Pak Hasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati tuan rumah Pak Alimun, bapak-bapak yang hadir di sini, tidak mungkin saya sebut satu persatu. Ini kebetulan saya salah satu anak pejuang dan kebetulan juga ketua PPM Kota Madia Banjarmasin. Ini hadir Pak Haris Maki ini secara pribadi, kebetulan saudara saya juga. Beliau Watimda ya Pak Alimun ya, Watimda PPM Kalimantan Tengah provinsinya Pak beliau. Jadi jangan salah persepsi, jangan salah anggap nanti beliau hadir secara pribadi Pak. Memang beliau seorang caleg wali kota nih. Nanti kenapa nih Pak Haris Maki hadir di sini? Beliau anak pejuang juga Pak. Anak pejuang, beliau juga pembina PPM di provinsi. Saya ketua PPM-nya Kota Madia. PPM provinsi kantornya di Kayu Tangi, di Bundaran Kayu Tangi. Kalau saya di Kodim 1007 lantai 2 Pak. Oke, siap. Kepada saudara-saudara yang di luar silahkan hadir. Kebetulan ada wartawan saya lihat nih. Oke. Masuk ya Pak, masuk Pak. Masuk ya Pak. Supaya jadi fitnah malah. Karena ada apa? Ini kita memperingati haul jamak 9 November Pak. Artinya di sini kita pernah terjadi pertempuran di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Ini pada meletusnya 9 November. Kalau 10 November itu hari pahlawan Pak ya. Nah kita Kota Banjarmasin ini 9 November. Dan Banjarmasin itu merdekanya 17 November ya, Pak Haris ya. 17 November lah kita menyerahkan ke pemerintah pusat. Jadi kita terudi Pak 45 merdeka Indonesia, tapi Banjarmasin masih dijajah. Jadi 4 tahun revolusinya di Kalimantan Selatan ini baru merdeka, benar-benar merdeka kan. Jadi selama itu gugurlah para pejuang-pejuang kita ini. Nah termasuk mungkin Pak ini orang tuanya Pak Alimun, salah satu ketua BIPRIK ya. Oh ini Pak Karim lah. Wah ini jauh nih dari Tanah Bumbu. Beliau juga anak pejuang. Gitu, terima kasih, selamat datang Pak Karim. Ulun karena banyak lebar, ulun sangat terharu ya. Untuk di sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, mungkin itu dari Pak Hasan Rasad. Kami sama Pak. Ketika bulan November ini ketika
ketika menjelang November sampai November, kami selalu dihantui dan di pikiran hati kami selalu berkecamuk, galau dan ya bangga lah. Galau dan bangga, kami nggak tahu lagi apa namanya itu. Karena yang masih hidup sekitar 5 orang paling banyak di Banjarmasin ini. Dan yang masih bisa berkomunikasi intens maupun jalan itu paling 3. Yang 2 atau bahkan 3 sudah di Pembaringan. Contohnya di samping Koramil Barat itu ada gang Pak, yang kecil itu. Nah itu ada di sana Barik Bunda Jinorma. Nah beliau ketika kami sowani 2 aja yang keluar di mereka itu, di beliau itu. Kalau nggak bisa nangis, ketawa. Kalau ketawa berarti dia ingat yang indah-indah lah waktu kemarin, waktu masa-masa revolusi apa sih. Kalau nangis dia paling ingat kawan-kawannya. Kita bilang saya anak ini mau langsung dilangkul. Tapi dia nggak bisa berdiri lagi, langsung direbah di Pembaringan. Dan kasihannya yang nunggu juga karena anak cucunya sibuk semua, sehingga dia direbahkan di samping jendela. Ketika kita mau sowan kita harus lewat jendela. Nah itu mungkin nanti kami mohon lewat pemerintah, entah lewat aparat atau lewat instansi yang lain, bisa membijaksana ini, terutama itu yang masih hidup dan perlu penanganan serius, diambil lah di rumah sakit, katakanlah di rumah sehat, bukan rumah sakit, untuk dirawat sebagaimana mestinya. Jangan selama ini, bukan jangan, artinya selama ini mereka beliau terlantar. Pak Samsul silakan datang dan Bu Nuri silakan masuk juga, yang lain silakan masuk. Ini sebelum kita sambil menyantap makanan, berbicara pelan-pelan dulu supaya kita mengingat para pejuang kita antara lain. Nanti setelah ini sebelum ke Pak Haris Maki, mungkin Pak Abdul Karim atau sering orang menyebut Damang Tanah Bumbu. Silakan, ada yang mau disampaikan, Tanda Karim, silakan sampean ke sini. Ini jauh-jauh dari Tanah Bumbu Pak, padahal sudah ngontak saya nggak bisa datang, tapi karena beliau masih ikatan yang kuat, apapun hari dimanapun Dallas berjalan batis, istilahnya datang oleh Tanah Bumbu ke sini. Alhamdulillah, ini satu kesyukuran kita. Pak Karim, Tante Karim silakan di sini. Ada yang disampaikan atau ada yang mau tinggal ini aja lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati tuan rumah Pak Imam Hakim, yang ulun hormati dan sanak ulun Pak Haris Maki. Kami sekampung sama orang Alai, jadi asli keturunan Klerik Meratus di Batang Alai Selatan. Yang ulun hormati bapak-bapak dari Udim 1007 atau dari Korem, mohon maaf lon, mohon kada kurang hormat lon pihak sebelah kakanda ulun Samsul Daulah dan yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, mohon maaf. Alhamdulillah kita panjatkan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam rangka haul Jamaah Hari Pahlawan 9 November. Dan selawat dan salam kita sampaikan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau dan kita bisa bermimpi bertemu beliau
pada saat kita menyampaikan salat tahajud kita atau salatul lail. Ibu bapak yang ulun hormati serta adik-adik ya, generasi muda yang berhadir pada hari ini. Bulan ini memang bulan yang sangat sakral, adalah hari pahlawan pada bulan ini juga, dan masih suasana Maulidur Rasul. Jadi bulan kelahiran dan juga bulan berpulang ke rahmatullahnya Rasul kita, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Jadi sudah barang tentu momentum haul atau kegiatan ini sangat berarti bagi kita semua, khusus bagi kita keturunan keluarga besar anak veteran Republik Indonesia yang veteran pejuangnya sudah dipanggil Allah satu persatu. Tinggal yang sekarang adalah veteran pembela, atau juga yang baru-baru disetujui adalah veteran perdamaian. Mudah-mudahan kita yang anak-anak veteran, cucu veteran yang masih hidup ini akan bisa menjadi veteran penerus. Nah, jadi ikatan batin kita itu tidak mungkin bisa dipisahkan. Pak Haris juga dengan kesibukan beliau menyempatkan waktu datang ke sini. Jadi kita juga menyempatkan waktu ke sini. Mudahan kita dengan semangat perjuangan orang tua kita, kai-kai kita benar-benar mengikhlaskan diri kita masing-masing. Dan saya ulun memang dari Tanah Bumbu Batu Licin, tapi sudah sejak kemarin. Karena hari tadi ada acara di tempat lain sehingga pagi tidak bisa ke sini dan tidak bisa ke acara diskusi di salah satu rumah makan atau berseberangan dengan kantor catatan sipil. Ulun mencari atau mencuri waktu ke sini. Memang pada saat ini masih berlangsung rapat di sebuah tempat dan nanti akan kumpul di Kapolda Kalimantan Selatan. Saya sudah izin bahwa demi menghormati abah nini kita, kai kita, para pahlawan, ulun ke sini dulu. Sebelum mengakhiri, kami mengharap silaturahmi ini terus berlanjut. Kak Samsul Daulah, terima kasih dukungannya dengan bendera Sirkal, Pak ya. Para pembina dari pihak Kodim 1007 atau dari Korem, binalah kami. Jangan tinggalkan kami, Pak. Walaupun Dewi fungsi ABRI itu tidak ada lagi, tapi ulun lahir dan dibesarkan oleh Orde Baru. Semua konsep pemerintahan Orde Baru itu tidak baik. Ulun menyebut ini bukan apa-apa. Sekarang zaman reformasi ini kebablasan, Pak. Tapi kami tetap setia walaupun sistem dari fungsi ABRI tidak lagi pada kita. Artinya benang merah kami, darah kami tetap merah dan hijau, pilih-pilihan semuaan, dan sudah memang diwujudkan dalam pembinaan Kora Besar KPT. Kalau dulu KPA. Terima kasih pembinaan yang sudah mohon dilanjutkan. Kepada saudara ulun Pak Haris Maki, kami doakan apa yang pian hajatkan semoga tercapai. Jangan kami juga dianak maskan kalau itu tercapai. Warga PPM Kota Banjarmasin jangan juga dianak maskan, tetap dibina orang-orang lain. Tapi menkawal baik kalau tapi mun kawa pembinaan tuh belain pang lah bahasan lah belain. Nah kadang lah anak banyaknya kadang ibarat bebini dua tuh jangan ditinggalkan pedaringan.
Nah jadi kada hendak pinta istimewa, kada hendak pindah banyaknya. Ya, jadi itulah mungkin kalimat ulun yang terakhir untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!